Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, pertemuan terakhir dalam kajian Asmaul Husna kita telah membahas makna nama Allah. Allah artinya adalah yang maha diibadahi. Kemudian pertemuan yang lalu juga kita sudah berbicara mengenai keistimewaan nama Allah dibandingkan dengan nama-nama lain. Di sini penulis buku hanya menyebutkan 12 keistimewaan nama Allah dibandingkan dengan nama-nama yang lain. Sementara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Bada'iul Fawaid, beliau menyebutkan keistimewaan nama Allah hampir mencapai 100 dibandingkan nama-nama yang lain. Baiklah jemaah sekalian, kajian malam ini masih tentang nama Allah dalam subjudul Ad-Du'a bil Isim, berdoa dengan nama Allah. Yang pertama adalah du'aul ibadah. Apa saja doa-doa ibadah Anda terkait dengan nama Allah. Doa ibadah dengan pengertian ibadah. Apa ibadah-ibadah kita dalam hubungannya dengan nama Allah? Jemaah sekalian yang saya hormati, tidak ada orang yang paling sempurna mengibadahi Allah melebihi orang-orang yang memahami Asmaul Husna. Karena di setiap nama-nama Allah terdapat ibadah yang berbeda-beda. Misalnya nama Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibadah apa yang terkandung di dalam nama Ar-Rahman? Jawabannya adalah ibadah Ar-Raja. Ibadah senantiasa berharap dan optimis kepada Allah, karena Allah penyayang. Misalnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, Maha Kuat. Ibadah apa yang terdapat di dalam nama Allah Al-Qawi? Al-Qawi Maha Kuat. Terdapat ibadah Al-Khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qayyim menyimpulkan setiap nama-nama Allah memiliki ibadah-ibadah khas. Di dalam nama Allah ada ibadah tertentu, di dalam nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus ada ibadah-ibadah tertentu pula. Sehingga beliau menyimpulkan orang yang paling sempurna mengibadahi Allah adalah orang yang paling mengenal dan mendalam dalam memahami Asmaul Husna. Karena semua ibadah yang diinginkan oleh Allah terkandung di dalam makna Asmaul Husna itu sendiri. Maka kalau Anda faham Asmaul Husna secara mendalam, Anda pun akan faham jalan-jalan ibadah menuju Allah. Lalu baik, di sini
Penulis berkata, apa yang menjadi ibadah yang terkandung di dalam makna Allah. Allah artinya maha diibadahi. Penulis berkata, idza tadabbara al-mu'minu ismallah arafa anna lahu jami'a ma'anil uluhiyah. Apabila seorang mukmin memahami makna Allah, yakni maha diibadahi, maka ia pun akan sadar bahwa segala bentuk-bentuk ibadah hanya untuk Allah. Segala bentuk-bentuk ibadah hanya untuk Allah. Karena Allah itu artinya maha diibadahi. Maka enggak boleh lagi ada ibadah kepada selain Allah. Jemaah sekalian, sampai di sini perlu dan wajib bagi kita semua untuk mengenal ibadah, agar tidak ada ibadah yang dilakukan kepada selain Allah. Sekiranya ibadah itu hanya sejumlah tindakan-tindakan fisik, misalnya salat, misalnya puasa, misalnya zakat, umrah, haji. Sekiranya ibadah itu hanya perbuatan-perbuatan fisik, sangat sedikit ibadah kepada Allah. Karena mayoritas ibadah itu ada di dalam hati kita. Sekali lagi, mayoritas ibadah itu ada di dalam hati kita. Sebagian ulama ada yang mencatat ibadah di dalam hati manusia terdapat 1000 macam. Sebagian ulama mengatakan ibadah hati kepada Allah mencapai 100 macam. Ibnu Qayyim rahimahullah menulis buku Madarijus Salikin, terdiri dari 2 jilid, khusus membahas ibadah-ibadah hati kepada Allah. Di dalam buku ini beliau menyebutkan 100 ibadah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang sangat menonjol antara orang beriman dengan orang munafik terletak dalam ibadah hati. Ibadah-ibadah fisik nyaris tidak berbeda antara seorang mukmin dan seorang munafik. Tapi ketika ibadah itu adalah ibadah hati, gugurlah orang-orang munafik dalam perjalanan ibadah. Karena orang-orang munafik tidak mampu mengibadahi Allah dengan hati. Mereka mampu mengibadahi Allah dengan rukuk mereka, dengan sujud mereka, bahkan mereka mampu mengibadahi Allah dengan harta mereka. Tapi mengibadahi Allah dengan hati, orang munafik enggak mampu. Maka Anda lihat ketika orang-orang munafik menjalankan salat, apa yang mereka tidak miliki? Ikhlas. Mereka enggak memiliki ikhlas. Maka Allah berfirman, yuraunan nas. Surat Al-Maun Allah berfirman, alladzina hum yuraun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Mereka salat tapi mereka celaka. Kenapa? Yuraun, karena mereka riya. Karena tidak ada ikhlas. Jadi kalau ibadah ini hanya soal ibadah fisik, enggak akan berbeda seorang mukmin dengan munafik. Tapi ketika ibadah itu adalah ibadah hati, gugurlah orang-orang munafik dalam perjalanan ibadah. Karena orang-orang munafik enggak mampu mengibadahi Allah dengan hati mereka. Jadi Anda jangan berpikir Allah artinya maha diibadahi, berarti seluruh ibadah hanya untuk Allah. Anda jangan berpikir ini sesuatu yang yang sederhana. Anda lihat di akhir surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami menawarkan amanah. Amanah yang dimaksud adalah ibadah. Kami menawarkan ibadah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung,
fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Ternyata makhluk-makhluk terbesar ini tidak mau menerima ibadah, tidak mau menerima amanah ibadah. Wa ashfaqna minha. Langit, bumi dan gunung-gunung merasa kesulitan untuk menjalankan ibadah. Wa hamalaha al-insan. Tiba-tiba muncullah makhluk yang sangat kecil bernama manusia. Lalu manusia mengatakan, saya menjalankan ibadah. Lalu Allah berfirman, wa kana al-insanu zaluman jahula. Dalam proses menjalankan ibadah ini manusia zalim dan jahil. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi Allah artinya maha diibadahi. Kalau begitu sadarlah bahwa segala bentuk-bentuk ibadah hanya untuk Allah, karena Allah yang maha diibadahi. Jemaah sekalian yang saya hormati, maka jauhkan ibadah dari siapapun. Saya mencintai orang tua saya, tapi enggak berarti saya melakukan ibadah untuk orang tua. Saya mendukung pemimpin saya, tapi enggak berarti saya melakukan ibadah kepada pemimpin saya. Jemaah sekalian, semua yang menjadi hak Allah dinamakan ibadah. Sujud itu hak Allah, ibadah namanya. Rela mati, bahasa Islamnya jihad, itu ibadah namanya. Maka Anda hanya boleh mengatakan aku rela mati untuk Allah, karena rela mati itu ibadah. Dan Anda enggak boleh mengatakan kepada seorang, kepada pemimpin, kepada siapapun, aku rela mati untuk kamu. Syirik. Kenapa? Karena rela mati itu ibadah. Allah menginginkan ibadah rela mati. Dan Allah menyebutnya jihad. Betul kita mendukung seseorang misalnya, kita cinta dengan seseorang misalnya, tapi kalau sampai rela mati untuk seseorang, Anda nggak boleh melakukan itu. Jemaah sekalian, orang-orang yang tidak mengenali hak Allah, yaitu ibadah, pasti akan berlebihan kepada manusia. Saya akan berlebihan kepada fulan. Kenapa? Karena saya nggak mengenali hak Allah, sehingga saya pun berlebihan kepada manusia. Coba lihat, saya nggak ngerti bahwa rela mati itu ternyata hak Allah. Akhirnya saya berlebihan mendukung seseorang dengan dukungan rela mati. Apa yang terjadi? Saya nggak mengerti hak Allah, sehingga saya berlebihan kepada manusia. Berlebihan kepada manusia dengan pengertian, saya lakukan untuk manusia apa yang seharusnya hanya untuk Allah. Ketaatan ada dua macam. Ada ketaatan ibadah dan ada ketaatan biasa. Ketaatan kita kepada Allah adalah ketaatan ibadah. Tapi ketaatan kita kepada pemerintah, kepada atasan, kepada orang tua, ini ketaatan yang bukan ketaatan ibadah. Apa bedanya? Ketaatan ibadah itu adalah ketaatan total 100%, enggak pakai nanya-nanya. Allah berfirman, wajahidu, berjihad kalian, terima itu. Allah berfirman, wa'atuz zakah, terima itu. Ketaatan untuk Allah, ketaatan ibadah yakni total. Tapi ketaatan kepada manusia bukan ketaatan total. Pemerintah mengatakan A, oh itu baik enggak tuh? Pertanyakan dulu. Maka di dalam surat At-Taubah, Allah menuduh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menuhankan rabi-rabi dan pendeta-pendeta, disebabkan karena mereka mentaati pendeta dengan taat ibadah. Nabi SAW bersabda, bukankah pendeta itu menghalalkan yang haram, lalu kalian ikut?
Dan bukankah pendeta-pendeta itu mengharamkan yang halal dan kalian masih ikut juga? Nah kata Nabi, fadzalika ubudiyatukum lahu. Ketaatan total kalian terhadap pemuka agama adalah sebuah penyembahan kepada mereka, sebuah penuhanan dan sebuah ibadah kepada mereka. Jadi ternyata terkadang ketaatan itu ibadah, tapi terkadang ketaatan itu bukan ibadah. Bedanya, ketaatan ibadah itu adalah ketaatan total 100%. Dan ini hanya untuk Allah. Maka ketika atasan Anda di kantor, ketika komandan Anda misalnya di grup memerintahkan A, memerintahkan B, dan Anda nggak nanya-nanya lagi, padahal perintah itu melanggar ketentuan Allah, berarti Anda telah mentaati atasan Anda dengan ketaatan ibadah. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatillah, begitu kata Nabi. Tidak ada ketaatan kepada seorang manusia dalam maksiat. Ketaatan kepada manusia hanya dalam kebaikan. Adapun ketaatan kepada manusia di dalam maksiat tidak boleh. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara ibadah adalah menggunduli rambut dalam rangka loyalitas dan dedikasi. Makanya selesai umrah saya gunduli rambut. Selesai haji saya gunduli rambut. Anak saya lahir, bentuk syukur saya atas kelahiran anak, saya gunduli rambutnya. Saya gunduli rambut dalam rangka tahallul, saya pun menggunduli rambut dalam rangka akikah, karena gundul rambut sebagai loyalitas dan dedikasi adalah ibadah. Kalau saya gundul rambut tapi bukan untuk sebuah loyalitas, itu bukan ibadah. Tapi ketika konotasi dari gundul rambut itu adalah loyalitas, itu ibadah namanya. Besok di musim pensiun, di musim kampanye, begitu datang musim kampanye, banyak yang menggunduli rambut. Ini partai A misalnya, dia gunduli rambut dengan gambar partai tersebut. Ini gundul rambut bukan untuk kesehatan, bukan untuk kebersihan. Gundul rambut Anda adalah sebuah kesetiaan kepada partai. Gundul rambut untuk satu kesetiaan hanya untuk Allah. Adapun gundul rambut Anda untuk kesetiaan kepada manusia, tidak, Anda nggak boleh melakukan itu. Jadi baiklah, kembali kepada nama Allah. Allah artinya maha diibadahi. Kalau begitu jangan satu pun ibadah lakukan kepada manusia. Jemaah sekalian yang saya hormati, apa definisi ibadah itu? Ulama-ulama kita menyebutkan ada dua rukun penting dalam definisi ibadah. Yang pertama adalah ghayatul hubbi bi ghayatil dhulli, atau ghayatul dhulli bi ghayatil hubb. Ibadah itu adalah ketundukan total disebabkan karena cinta total. Cinta kepada manusia ibadah, cinta kepada manusia nggak boleh total. Ya, saya cintai fulan total 100% nggak boleh. Saya cintai dia sepanjang dia baik. Begitu besok dia murtad, saya wajib membencinya. Jadi tidak ada manusia yang dicintai secara total, karena cinta total itu adalah ibadah. Maka yang dicintai secara total hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ibadah itu adalah gabungan dari dua hal. Itu ibadah. Ketundukan total disebabkan karena cinta total. Ini dua.
Banyak orang yang tunduk tapi tidak dengan cinta. Mereka enggak beribadah. Contohnya adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu tunduk, mereka datang sholat, mereka pun berzakat, mereka pun bolak-balik pergi umrah. Mereka tunduk, tapi tunduk mereka bukan tunduk dengan cinta. Maka tunduk tanpa cinta itu hanya ketaatan, bukan ibadah. Jadi betapa banyak orang yang taat tapi enggak beribadah. Ketaatan mereka tidak merupakan taat ibadah. Kenapa? Karena ketaatan mereka bukan ketaatan cinta. Lalu yang kedua, ada pula orang yang cinta kepada Allah tapi tidak taat. Contohnya Yahudi. Anda tanya Yahudi, semua Yahudi cinta Allah. Anda tanya orang-orang Nasrani, apakah kalian cinta dengan Allah? Pasti mereka cinta kepada Allah, tapi mereka enggak taat. Buktinya Allah suruh masuk Islam, mereka enggak mau. Mereka cinta kepada Allah, tapi enggak taat. Ini pun tidak dinamakan ibadah. Kalau di tengah umat Islam ada enggak yang seperti itu? Ada. Siapa mereka? Mereka adalah kaum tasawuf ekstrim. Bagaimana modelnya? Mereka adalah orang-orang yang berkeyakinan apabila seseorang telah sampai kepada level yakin, kata mereka level manusia ini ada level 1, 2, 3. Puncak level kesempurnaan manusia adalah yakin. Begitu seseorang telah sampai pada level yakin, dia telah manunggaling dengan Allah. Ketika dia manunggaling dengan Allah, maka gugurlah segala kewajiban Allah atasnya. Enggak lagi perlu salat, enggak lagi perlu zakat, enggak lagi perlu zikir, enggak perlu semuanya. Kenapa? Ibadah ini dibutuhkan kendaraan hati untuk sampai kepada cinta. Cinta hati ini kepada Allah tidak stabil, labil, maka dibutuhkanlah ibadah ini sebagai riadah dan kendaraan hati untuk sampai kepada cinta kepada Allah. Maka apabila hati telah sampai kepada cinta, cintanya pun telah stabil kepada Allah, ketika itu tidak lagi dibutuhkan ibadah. Orang model Anda punya cinta kepada Allah labil. Oh, Anda nggak boleh lepas dari ibadah. Karena hati Anda membutuhkan kendaraan untuk sampai kepada cinta yang stabil. Kendaraan hati itu adalah ibadah. Tapi apabila misalnya 2 tahun, 5 tahun besok Anda telah sampai kepada cinta yang stabil kepada Allah, itu yang dinamakan dengan yakin, maka hati Anda nggak butuh lagi kendaraan itu. Nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi umrah, nggak perlu lagi yang lain. Inilah pandangan sesat di kalangan tasawuf ekstrim. Manunggaling kaula Gusti. Perhatikan bagaimana mereka mengatakan, begitu seseorang sampai kepada cinta yang stabil, cinta yang penuh yakin, gugurlah ketaatan kepada Allah, enggak perlu sholat. Mereka cinta tanpa tunduk. Itu tidak dinamakan ibadah. Jadi ini dua. Tunduk tanpa cinta itulah munafik. Cinta tanpa tunduk itulah tadi Yahudi Nasrani, dan juga orang-orang penganut tasawuf ekstrim. Saya kira Anda termasuk orang yang mengikuti media sosial. Anda lihat nggak kemarin orang yang mandi rame-rame di rawa-rawa, Pandeglang. Laki-laki perempuan mandi telanjang bulan. Yang laki-laki mandi nggak pakai busana, perempuan mandi tanpa busana, di rawa-rawa mandinya. Bahkan ada beberapa orang anak kecil. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka taubat. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, ada-ada aja. Di negara kita hal-hal seperti ini kurang mendapatkan hukuman. Sehingga kesesatan nyambung lagi dengan yang kedua, yang ketiga dan lain-lain. Baik, tentu yang ketiga, orang yang tidak tunduk enggak pula cinta kepada Allah, ini sih kafir.
Orang kafir itu tidak tunduk, enggak juga cinta kepada Allah. Lalu yang paling sempurna adalah orang-orang beriman. Insya Allah antum salah satunya. Bagaimana orang-orang beriman? Mereka taat kepada Allah karena cinta. Taat mereka kepada Allah adalah taat cinta. Apa maksudnya taat cinta? Jamaah sekalian, coba dengar. Bagaimana Anda mencintai istri? Anda menciumnya, Anda menunaikan haknya, Anda enggak menyakitinya. Begitu Anda mencintai istri. Bagaimana Anda mencintai anak? Anda peluk, Anda cium, Anda ajak gulat sesekali main-main. Begitu Anda mencintai anak. Lantas bagaimana seorang mukmin mencintai Allah? Seorang mukmin mencintai Allah adalah dengan ibadah-ibadah ini. Dengan sholat inilah saya mencintai Allah. Dengan puasa inilah saya mencintai Allah. Dengan tilawah inilah saya mencintai Allah. Maka berapa banyak ibadah yang bisa Anda lakukan, itulah cinta Anda kepada Allah. Kalau faktanya ibadah Anda kepada Allah hanya salat 5 waktu, ternyata sebatas itulah cinta Anda kepada Allah. Karena seorang hamba tidak mencintai Allah dengan peluk cium. Tapi seorang hamba mencintai Allah dengan ibadah. Maka cobalah Anda renungkan, cobalah Anda berpikir lebih dalam, bahwa seorang hamba hanya punya satu cara untuk mencintai Allah, yaitu ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana. Maka Allah membuat ibadah ini, mengundang-undangkan ibadah yang berbeda-beda, karena kecenderungan kita yang berbeda-beda juga. Si fulan ini rajin baca Quran, tapi sedekahnya biasa. Si fulan ini luar biasa sedekah, tapi kalau ngaji Qurannya biasa. Sekiranya ibadah itu cuma satu macam, Anda tidak akan istimewa di depan Allah, karena boleh jadi ibadah ini bukan kecenderungan Anda. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah yang bermacam-macam agar masing-masing kita menemukan kecenderungan yang pas. Kecenderungan yang pas. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, ada orang yang menonjol dalam salat, ada orang yang menonjol dalam zakat, ada orang yang menonjol dalam puasa. Kalau Anda mau bertanya, apakah ada orang yang menonjol dalam semuanya? Jawabannya ada satu macam orang. Siapa itu? Mereka adalah siddiqun. Mereka adalah orang yang telah sampai pada level siddiq. Level tertinggi manusia beribadah adalah para nabi. Itu di luar kemampuan kita. Tidak ada manusia yang mampu mengalahkan ibadah para nabi. Jadi kalau Anda lihat hadis Huzaifah, hadis Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi melakukan salat malam. Melakukan salat malam dari Al-Baqarah sampai An-Nisa. 5 juz. Tulang belulang kita remuk sudah itu. Tidak ada manusia sekelas ulama dan sekelas wali apapun yang bisa mengalahkan ibadah para nabi. Maka level tertinggi dalam ibadah adalah para nabi. Di bawah para nabi adalah as-siddiqin. Di bawah as-siddiqin adalah as-syuhada. Di bawah as-syuhada adalah as-salihin. Allah menyebutkan 4 level ini dalam surat An-Nisa. Wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Baik. An-nabiyyin enggak usah bicara, itu di luar dunia kita. Siddiqin, siapa siddiqin? Tadi saya sampaikan gambaran, kalau ada yang menonjol dalam salat, ada yang menonjol ibadahnya dalam zakat, ada yang menonjol ibadahnya dalam tilawah Al-Quran. Lantas siapa yang menonjol ibadahnya dalam semuanya? Jawabannya cuma satu macam orang, yaitu ibadah.
yaitu as-siddiqu. Coba dengar hadis sahih Nabi SAW selesai salat subuh. Nabi bertanya, ayyukumul yauma asbaha sha'im? Siapa yang hari ini sedang puasa? Tak ada yang jawab. Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ayyukumul yauma ya'udu jinazatan? Siapa di antara kalian yang hari ini sudah melayat jenazah? Gak ada yang menjawab. Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Pertanyaan ketiga, ayyukumul yauma ya'udu marida? Siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang sakit? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Ayyukumul yauma at'ama miskinan? Pertanyaan keempat, siapa yang hari ini sudah memberi makan kepada fakir miskin? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Inilah siddiq, menonjol dalam segala-galanya. Ini kalau model saya menonjolnya 1, selebihnya tidak menonjol. Kalau anda menonjol 3, selebihnya enggak. Jadi yang mampu menonjol dalam semua ibadah cuma satu macam orang. Siapa itu as-siddiq? Apa yang istimewa dari mereka-mereka as-siddiqun? Keistimewaan mereka satu tapi tak bisa disaing. Apa itu? Siddiqun mereka jujur dengan Allah. Karena kejujuran mereka kepada Allah Azza wa Jalla tak ada lagi godaan-godaan. Yang tergoda kejujurannya dipertanyakan. Contoh, Anda bangun tengah malam, Anda bangun jam 3, tentu Anda harus sholat malam. Tapi dilihat bantal, dilihat guling, makin tergoda kita. Anda masih tergoda dengan bantal untuk meninggalkan sholat tahajud, Anda bukan siddiq. Siddiq itu gak pernah tergoda. Yang tergoda kejujurannya masih lemah. Siddiq artinya jujur, bukan? Siddiq itu artinya jujur. Ketika Anda masih tergoda dengan bantal ini, Anda tergoda, siddiq Anda enggak bagus. Siddiq itu enggak tergoda. Setiap yang tergoda kejujurannya dengan Allah itu masih lemah. Bapak, hari ini nisab sudah mencapai, harta Bapak sudah mencapai nisab. Hari ini harus zakat. Besarnya berapa? Besarnya 25 juta. Allah, besar sekali 25 juta. Padahal kekayaannya lebih dari 1 miliar. 2,5%, 25 juta. Tapi setan itu lihat 25 jutanya yang dilihat, bukan yang sisanya. Jadi jemaah sekalian, inilah siddiq. Masih tidak ada tergoda sama sekali. Itu siddiq. Pada level yang kedua manusia dalam ibadah dinamakan dengan asyuhada atau mujahadah. Orang yang masih tergoda tapi melawan godaan. Saya bangun tengah malam, saya sebetulnya tergoda dengan tidur, namun saya melawan godaan. Besok hari Senin saya sebenarnya tergoda untuk makan, namun saya lawan godaan. Selesai salat subuh harusnya saya zikir pagi, sebenarnya saya tergoda untuk tidak, tapi saya lawan godaan. Level yang kedua ini, mereka tergoda tapi melawan. Ini dinamakan mujahadah. Ini dinamakan dengan mujahadah. Apabila ketaatan Anda masih perlu perlawanan, melawan godaan, ketaatan ini istiqomahnya masih rendah. Dikhawatirkan besok Anda dalam keadaan labil, tak mampu melawan godaan, ibadah ini pun tinggal. Nah, sehingga demikian, siapa yang tak mampu istiqamah dalam ibadah? Mereka yang menjalankan ibadah dengan mujahadah. Istiqamah mereka terancam. Karena di dalam mujahadah mereka berjuang melawan godaan, melawan malas, melawan tidur, melawan kikir. Perlawanan ini kadang-kadang lemah sehingga hilanglah istiqamah. Ini di level yang kedua mujahadah. Bahasa Al-Quran asyuhada.
Di level yang ketiga adalah orang-orang saleh. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tergoda. Mereka tergoda, tapi jarang tergoda. Mereka dinamakan orang saleh. Mereka tergoda sesekali melawan, sesekali nggak mampu melawan. Kalau kelompok level yang kedua mujahadah, mereka tergoda, mereka melawan dan selalu menang. Tapi kalau sesekali menang, sesekali kalah, kadang-kadang malah kalahnya lebih sering dari ini orang saleh namanya. Karena masih mau melawan, meskipun kalah dia masih melawan. Saya nggak tahu Anda level yang mana nih. Siddiqin, ketaatan bagi Anda nggak menemukan godaan lagi. Mujahadah, ketaatan bagi Anda masih perlu perlawanan terhadap godaan, tapi Anda selalu menang. As-salihin, orang saleh, ketaatan bagi mereka penuh dengan perlawanan dengan godaan. Sesekali mereka menang, sesekali mereka kalah. Mereka salihin karena mereka masih melawan. Yang terakhir ini nggak masuk lagi. Apa itu? Tergoda terus menerus. Nggak pernah bisa mengalahkan godaan. Jadi ini 3 tingkatan: as-siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Level keempat bukan kita para nabi. Nah, sekarang Anda berada di posisi yang mana? Siddiqin, syuhada, atau mujahadah, atau salihin? Jawabannya Anda berada di level ini semua. Anda siddiqun sehari dalam setahun. Kelas mujahadah, oh iya Anda juga di kelas mujahadah, tapi mungkin 3 hari dalam setahun pernahlah jadi mujahadah. Selebihnya kita lebih banyak pada level salihin. Nah, definisi siddiqin, mujahadah, salihin, definisi yang baru saja saya sampaikan ini sepenuhnya dari kitab Madarijus Salikin ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Jadi Anda jangan berpikir, oh ini ngomong dari mana referensinya. Kalau nggak ada referensinya bukan ilmu, ngawur namanya. Maka apa yang saya katakan ini referensinya adalah kitab Madarijus Salikin jilid yang pertama dalam pembahasan tentang al-inabah. Baik. Tadi kita sebutkan ibadah itu adalah ketaatan dengan cinta atau cinta dengan ketaatan. Inilah ketika cinta kita luar biasa kepada Allah, sehingga tidak lagi ada tantangan, enggak lagi ada godaan. Anda mampu naik menjadi siddiqin. Tapi ketika cinta ini kadang-kadang lemah, Anda kalah dengan godaan sehingga Anda turun dari asyik. Udah masuk waktunya? Masih 3 menit lagi. Jadi kesimpulan jemaah sekalian, 3 level siddiqin, syuhada atau mujahadah. Yang ketiga adalah salihin. Permainan atau jalurnya cuma 2, ibadah, cinta. Makin besar cinta kepada Allah, makin Anda mampu menjadi siddiqin. Tapi makin lemah cinta kepada Allah, makin Anda turun dari siddiqin menjadi mujahadah, turun lagi menjadi salihin. Baik. Sudah. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi kesimpulan, ibadah itu adalah ketundukan penuh dengan cinta. Bahasa sederhana saya katakan tadi, Anda mencintai istri saya dengan cara A, mencintai anak dengan cara B, mencintai orang tua dengan cara C. Lalu bagaimana cara seorang hamba mencintai Allah? Jawabannya dengan ibadah. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, saat-saat yang sangat dahsyat cinta seorang hamba kepada Allah, yang pertama menjelang tidur. Yang kedua saat bangun dari tidur, dan yang ketiga adalah tengah malam. Menjelang seorang hamba tidur dia harus berzikir. Masalahnya zikir tidur kita belum diupdate. Zikir tidur Anda bismikallahumma ahya wa amut, enggak jauh beda dengan zikir cucu. Bedanya dia cadel, Anda enggak.
Ternyata jemaah sekalian, zikir tidur itu panjang. Mungkin ada butuh waktu 10 sampai 1/4 jam membacakan zikir menjelang tidur. Maka situasi cinta pertama yang paling luar biasa antara hamba dengan Allah, kata Ibnu Qayyim, ketika menjelang tidur seorang hamba mencintai Allah dengan zikir. Nanti carikan buku apa saja zikir tidur, itu banyak. Lalu begitu bangun dari tidur, ternyata saatnya mencintai Allah pula. Alhamdulillahilladzi ahyana. Lalu kemudian Anda membacakan takbir sekian kali, tahmid sekian kali, tasbih sekian kali, la ilaha illallah sekian kali. Setelah itu Anda lanjutkan membaca bagian akhir dari surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard. Setelah itu barulah berwudu untuk sholat tahajud. Ya Allah, ternyata zikir bangun tidur ini pun panjang. Selanjutnya sholat malam. Baik jemaah sekalian, insyaallah akan ada sambungan lagi tentang pembahasan ibadah ini. Kita cukupkan demikian. Subhanallah.